Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini teman-teman, kita akan kembali untuk bahas-bahas koin kripto lagi. Dan di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu koin kripto atau altcoin yaitu RNDR teman-teman. Atau kalau yang kalian tahu, sekarang tickernya udah ganti nih dari RNDR menjadi Render teman-teman. Nah, untuk render ini sendiri kita akan coba bahas nih, dan kita akan coba kulik, mungkin akan lebih berfokus ke price action dan juga technical analysisnya teman-teman. Karena untuk fundamentalnya saya udah pernah bahas di beberapa video pembahasan sebelumnya yang terkait render. So buat teman-teman yang mau tahu terkait fundamental, tokenomics dan sebagainya, teman-teman bisa mampir aja ke video saya sebelumnya yang bahas terkait render ini teman-teman. Nah, oke. Di sini per video ini saya record teman-teman. Ini render ini udah berada di urutan ke-44 dari coin market cap berdasarkan kapitalisasi pasar tentunya ya teman-teman. Dan kita lihat dari price actionnya, kalian bisa lihat tentu teman-teman semua tahu dan bisa mengamati bahwasannya render ini udah switch trend dari sebelumnya uptrend nih teman-teman. Kalian bisa lihat di sini uptrend, ini menjadi downtrend teman-teman, mulai bearish ya untuk render ini sendiri. Dan kita akan coba lihat nih teman-teman prosesnya. Kalau buat teman-teman yang mengerti market structure, kalian pasti mengerti bahwasannya di sini ketika dia naik teman-teman, kayak mungkin kita coba geser dulu ke kiri chartnya. Nah, kalian bisa lihat nih, anggaplah dari sini ya. Ini dia starting naik teman-teman, and then dia mulai retest dulu di demand areanya, kemudian naik lagi tinggi teman-teman. Kemudian dia koreksi di sini. Dan sebenarnya teman-teman, ketika di sini tentu harapannya adalah membuat higher high kembali teman-teman. Namun sangat disayangkan ternyata render ini nggak mampu untuk create higher high kembali dan justru create yang namanya lower high teman-teman. And then ternyata dia create lagi setelah lower high dia create lower low, yaitu low yang lebih rendah dari low yang di sini. And then dia naik lagi dan turun lagi teman-teman. Dan ini adalah bearish sequence, sorry teman-teman, di mana dia membentuk lower high, lower low, lower high, lower low dan seterusnya teman-teman. Jadi bisa dikatakan bahwasannya render ini itu udah mulai masuk ke fase bearishnya. Dan di sini teman-teman, kalau kita lihat hal tersebut ini ditandai juga dengan di breakdownnya area support di sini. Jadi sekarang ini adalah area resistance atau supply area, di mana setelah di breakdown dari support ini dia kemudian menjadi resistance ya. Dan ini juga menjadi major support sebelumnya, karena kalau kalian lihat nih, kita coba gunakan Fibonacci retracement dari sini ke swing atasnya di sini ya. Jadi kita gedein aja di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya demand area ini juga berada di kisaran dekat area 0,618 ya teman-teman, atau di golden area ya, atau golden rasionya dari Fibonacci. So, ketika ini di breakdown, kalian bisa lihat seperti biasa teman-teman, after dia breakdown, and then dia testing dulu ke atas, yang mana di sini jadi support become resistance, and then dia kembali melanjutkan pelemahan atau penurunan harganya. Dan so far teman-teman, kita sekarang ada di sini teman-teman, di kisaran harga $4. Dan kalian bisa lihat bahwasannya sebelumnya sempat ada wick ya, ekor di sini. Namun untungnya berhasil tertahan di demand area yang ada di sini, yang mana sebelumnya juga menahan pergerakan render ini beberapa kali ya. Dan so far kita mulai coba testing lagi nih ke supply area yang ada di atas sini, yang sebelumnya di breakdown ya oleh pergerakan turun yang cukup impulsif ini teman-teman. Nah, kemudian apa aja sih yang mungkin bisa menjadi kemungkinan pergerakan harga render selanjutnya? Nah, yang pertama teman-teman, dan yang menurut saya posibilitasnya paling besar untuk terjadi ya, yaitu adalah terjadi yang kayak gini lagi teman-teman. Kalian bisa lihat dari atas, di sini dia turun signifikan, and then dia coba testing dulu ke resistance ya, yang mana sebelumnya adalah support yang telah di breakdown, dan after that dia melanjutkan penurunannya. So kalau misalkan kita lihat, ini kan mirip ya teman-teman, ini ada posibilitas untuk dia testing dulu and then melanjutkan penurunannya lagi teman-teman. Itu adalah bearish sequence atau pergerakan bearish yang sangat umum ya teman-teman tentunya. Namun tentunya masih ada kemungkinan lain, di mana meskipun lebih kecil menurut saya pribadi dibandingkan kemungkinan yang sebelumnya, ada posibilitas tentu render ini berhasil reclaim untuk supply area ini dan mengubahnya menjadi support atau demand area, and then dia testing lagi dan coba untuk reclaim nih supply area yang ada di atasnya teman-teman. Karena apabila hal tersebut bisa terjadi, maka ada kemungkinan teman-teman untuk render ini perlahan bisa kembali bullish lagi teman-teman ya.
Mungkin seperti ini untuk pergerakannya apabila memang cukup mulus dan ternyata memang banyak buyers yang minat untuk membeli render ini, maka dia akan coba mungkin membentuk pergerakan yang seperti ini teman-teman. Mungkin dia pelan-pelan naik, kemudian ketika sudah di atas dia testing dulu ke demand area-nya, baru melanjutkan penguatannya. Namun seperti yang saya katakan tadi, posibilitas itu tentu lebih kecil, mengingat kalian bisa lihat teman-teman. Di sini ketika turunnya ini impulsif teman-teman ya. Jadi turunnya ini nggak perlahan tapi impulsif. Kalian bisa lihat nih candle merah berjejer teman-teman. Sementara kalian bisa compare ketika naiknya teman-teman. Di sini naiknya pelan-pelan teman-teman. Dia naik kemudian turun lagi, naik lagi kemudian turun lagi. Jadi naiknya itu cenderung konsolidasi teman-teman atau cenderung perlahan. Jadi nggak seimpulsif ketika pergerakan turun di sini teman-teman. Nah, berhubung naiknya ini cukup korektif teman-teman ya, dan nggak impulsif seperti ini, maka kita bisa tahu bahwasannya tekanan sellernya di sini itu cenderung lebih besar dibandingkan buyers yang tertarik untuk membeli. So berdasarkan hal tersebut, maka seperti yang tadi saya ungkapkan, maka kemungkinan yang pertama itu menjadi lebih tinggi untuk persentase kemungkinannya. Namun sekali lagi teman-teman, disclaimer dulu bahwasannya video ini tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu, bukan juga bermaksud untuk mengajak kalian menjual atau membeli aset tertentu, dan harapannya video ini teman-teman jadiin aja sebagai informasi tambahan, dan juga teman-teman jadiin aja sebagai second opinion nih, karena tentunya setiap transaksi yang teman-teman lakukan itu resikonya kalian tanggung secara pribadi teman-teman atau individu. Dan mungkin segitu aja teman-teman quick update yang bisa saya kasih seputar technical analysis dari render ini. So harapannya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. And I'll see you teman-teman in the next video. Thank you teman-teman.